Dulur Sidoarjo, apa kabarnya? Masih sehat ya? Aku harap nih kamu yang dengerin suara aku jadi semakin sehat, semakin banyak rezekinya ya, semakin banyak followersnya. Baik lagi di Millennial Speak Up episode 4 by Sidoarjo Bisa. Hari ini Berlian seneng banget karena kedatangan tamu spesial yang mana mungkin dulur-dulur nih pasti tahu banget deh. Kalau dulu zaman-zaman SD, kalau kamu anak 90-an tuh kan zamannya ini ya pencarian bakat ya. Idola cilik. Wah, tahu kan idola cilik nih? Banyak kan penyanyi-penyanyi cilik yang sekarang udah besar namanya, banyak yang berangkat juga itu dari ajang pencarian bakat. Salah satunya idola cilik. Nah, kali ini kita akan ketemu sama idola cilik, mantan idola cilik dari Sidoarjo pastinya. Langsung aja, ini ada Dayat Simbaya. Di sini. Halo semuanya. Woi, suatu kehormatan bisa diundang di sini nih, Kak. Wah, kita juga senang banget akhirnya Mas Day. Wadidaw. Wadidaw ya. Boleh mampir ke sidoarjobisa.id di Millennial Speak. Terima kasih udah mengundang kakak-kakak di sini. Terima kasih mengundang. Tepuk tangannya mana dong? Efek lagi. Ya. Dayat, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, Dayat, dengar-dengar Gimana? kamu ini bener gak sih mantan idola cilik? Betul. Tahun 2008 mungkin buat teman-teman yang seusia aku 2008 itu aku adalah salah satunya finalis idola cilik dari Jawa Timur. Efek. Dan satu-satunya finalis dari Surabaya atau Sidoarjo yang bisa bertahan sampai 5 besar di Idola Cilik 1, Kak. Woi, idola cilik 1 angkatan pertama. Angkatan pertama, Kak. Dayat Simbaya. Yo. Ketik Rex spasi Dayat. Ya, itu kan jodoh, Kak. Idol spasi idol, Pak. Idol spasi Dayat. Ya, wih gitu tuh, itu pasti banyak banget ya waktu itu yang dukung kamu dari teman-teman di Sidoarjo, teman-teman Banyak banget. teman-teman SD. Teman-teman Itu kamu SD banyak SD apa banget. SMP waktu itu? SD kelas 4 aku. Wih, pasti bangga banget sekolah kamu waktu itu ya. Alhamdulillah sih bangga. Menurutku sih bangga sih. Menurut kamu bangga ya? Iya. SD mana waktu itu? Dulu aku 2008 itu SD ku masih di Surabaya, Oh, masih di Surabaya. Wonokromo. Di Wonokromo. Di Saunggaling. Tapi tinggalnya di Sidoarjo. Tinggal di Sidoarjo. Abis itu selesai Idola Cilik kan 2008 tuh. Aku ikut salah satu sanggar di Surabaya. Mungkin kakak tahu namanya Sanggar Alang-Alang. Oh iya. Aku jadi alang-alangnya. Oh, Kamu iya. kok gak pernah lihat aku sih? Pantesan aja kuning-kuning gak jelas ini. Sayang rambutku. Jadi di sebelum ada ajang pencarian bakat itu, Kak, aku itu ikut salah satu sanggar. Nah, sanggarnya itu menaungi anak yang kurang mampu dan anak jalanan. Oh, Nah, keren. dulu aku adalah salah satu dari itu. Wah. Dulu aku sering konser, Kak, di bemo-bemo, land-land. ini beneran, seriusan? Beneran, seriusan. Jadi kalau hujan itu, di saat orang lain benci hujan, aku tuh sangat bersyukur ada hujan. Mungkin kakak tahu, di lampu merah itu ada anak yang selalu bawa botol minuman, terus dikasih sampo, ada Trek-trekan. airnya. Enggak, dikasih air, terus dikasih sampo, biar berbusa, terus disiramin di kaca-kaca. Oh, oke. Itu aku salah satu dari itu dulu, Kak. Sumpah. Seriusan. Oh my god. Dan setelah itu ada salah satu TV swasta. Bisa disebutin gak sih di sini? Aman Jangan. ya? Enggak boleh ya? Sebutin tapi nanti kita kasih efek. Ya udah. Ayo coba kamu Nah. sebutin ya. Tuh, 2 3. RCTI. Nah, itu lagi datang ke Surabaya untuk ngadain audisi. Oh. Awalnya itu bilangnya Indonesian Idol Junior. Iya. Abis itu pihak sanggar mencari salah satu anak-anak yang bisa nyanyi di sanggar itu, Kak. Aku bukan termasuk yang bisa nyanyi waktu itu kan, karena menurutku aku nggak bisa nyanyi sih, biasa aja gitu. Terus aku dipanggil sama pemilik sanggar untuk Dayat ikutan audisinya. Akhirnya pihak RCTI-nya tut ya. Akhirnya pihak si TV itu datang ke sanggar dan ngadain audisi. Aku ikut audisi. Dan setelah itu nggak ada kabar sama sekali setelah audisi itu. Aku kirain gantung. aku kirain ya udahlah selesai dan mungkin aku nggak kepilih, dan aku juga nggak berharap banget lah ya di situ ya. Terus tiba-tiba si pihak sanggar bilang, "Dad, alhamdulillah kamu keterima dan kamu akan berangkat ke Jakarta," gitu kan. Dan Tapi waktu itu kamu kelas 4 SD ya? 4 SD, dan kamu harus pilih salah satu orang tuamu untuk diajak ke Jakarta. I see. Naik pesawat. Pertama kali aku naik pesawat, Kak, waktu itu. Dan aku bilang sama orang tuaku, "Bu, besok
berangkat ke Jakarta gitu. Aku bilang, Kodoknya beneran "Iya, ya, Bu, dari Jawa aku Surabaya. besok berangkat ke Jakarta numpak pesawat. Tolong apa li numpak pesawat? Lapo nih Jakarta? No opo? Awakmu diceluk polisi ya." Jenenge orang tua kan. Akhirnya aku kasih tahu ke ibu kalau aku itu ikut ajang pencarian bakat segala macam, dan ibu aku tuh dari situ langsung sujud syukur gitu Kak. Dan semalaman nggak tidur karena ngebayangin naik pesawat itu gimana rasanya. Dan akhirnya kamu bisa masuk sampai ke 5 besar. 5 besar. Ini keren banget karena cerita kamu tuh kamu dari bawah, ya kan? Kamu ikut yang namanya pencarian bakat dan ternyata jebret dapat berkah di sana. Kamu dibukakan jalan lewat idola cilik itu ya. Betul sekali. Tapi ibarat langit ini, aku masih mendung, masih menggantung sih Kak. Masih belum ada ujungnya, masih ada beberapa cita-cita yang belum aku gapai. Nah, ini aku menuju ke arah situ nih Kak. Aku harus capai. Wah, keren. Ini nih yang mau kita kulik. Kamu masih muda, kamu tuh kalau tadi kita sempat ngobrol-ngobrol kamu produktif sekali ya. Bahkan kalau dulur-dulur nih coba kepoin Instagramnya Dayat Simbaya. Di mana? Dayat Simbaya A3 kali. Iya, Dayat Simbaya A-nya 3 kali. Dayat Simbaya gitu ya. Kamu akan lihat di situ di bio-nya dia punya single yang baru aja keluar. Betul. Akhir April kemarin, 2 hari sebelum ulang tahunku. Oke. Dayat, Yuk. kamu tuh lagunya yang single terakhir tuh judulnya apa? Kesusurabi. Kesusurabi. Kamu emang ini ya, golongan nikah muda ya? Enggak sih Kak, itu kan aku bikin single itu kan ibaratnya ikut-ikutan lah. Oke. Karena sebelumnya itu kan aku punya boy band. Nah, boy bandku itu kan kamu dulu punya boyband. boy band yang nggak bisa ngedance. Aku perjelas ya, boy bandku nggak pernah ngedance kalau lagi nyanyi Kak. Nih, Iya, biar orang-orang tuh nggak salah pemikiran nih Kak, iya, gitu. Nah, boy bandku ini kan genrenya pop. Nah, habis itu setelah selesai aku bikin boy band, aku bikin single baru. Genrenya tuh hip hop. Hip hop, beda genre lah dari sebelumnya. Nah, setelah itu aku bikin genre lagi. Baru dangdut. Nah, ini adalah single pertamaku dangdut yang aku produce sendiri, yang aku ciptain sendiri lagunya. Wow. Tapi aku salut sama kamu Dayat. Kamu Kenapa? itu orangnya bener-bener down to earth. Kamu tuh humble banget. Di ya. kuburan Kamu dong. Di kuburan. Deep down in the earth ya. Dikubur dong kamu ya. Kamu terinspirasi dari mana sih untuk bisa jadi sampai sekarang ini? Kalau menurut kamu siapa orang yang membuat kamu bisa ada sampai ada di titik ini? Papa. Apa? Karena jadi gini, aku di sini tuh tinggal sama papa. Papa ini adalah bukan orang tua kandung aku. Ini adalah orang lain yang ngangkat aku jadi anaknya. Orang tua aku asli ada, bapak ibu masih ada. Tapi aku separuh umurku jauh lebih banyak tinggal sama papaku yang sekarang daripada orang tuaku sendiri. Namanya adalah Papa Ipo. Papa Ipong. Nah, Kalau kakak dulu kenal kali, Bu? kalau Oh iya, kamu, makanan apa? kamu suka masak juga nggak kayak Papa Suka, Ipong? suka. Nah, ini pas nih Papa Ipong suka masak. Kamu suka yang pedas-pedas? Aku suka banget pedas. Kamu harus cobain nih namanya terasi udang siap saji Om Daman. Wow, sore Nih, coba kamu lihat dulu nih. Ini adalah terasi udang siap saji. Jadi kalau misalnya Papa Ipung, kamu atau dulur-dulur suka makan yang pedes-pedes, ini kan kalau dicampur sama sambal kan enak tuh diulek-ulek. Oh iya ya. Apalagi Sidoarjo kan terkenal terasi udangnya kan. Itu dia kan kita udang dan bandeng ya. Iya. Jadi ini Sidoarjo banget, masakan biasa jadi luar biasa. Ini 150 gram segini nih cuman 23.000 aja. 23.000. 23.000. Pesennya di mana pesennya? Pesennya nih bisa di Om Damang lah. Masa di Om Ipung? Enggak Om maksudnya Ipung kan, yang masak. kan orang-orang kan biar tahu kalau pesennya di mana. Iya, pesennya di mana ayo? Di bawah ini. Nih. Oh, di sini. Ya, Oh, di sini ya, siap, di siap, Om siap, Damang ya. siap, Jadi siap. pastikan dulur-dulur nih kamu punya nih stoknya Om Damang. Terasi udang siap saji untuk bikin makanan kamu makin pedas dan kita tunggu reviewnya di channelnya Om Ipung. Siap. Ya, Siap. abis ini akan direview sama Om Ipung. Siap. Oke, Dayat, selain kamu nyanyi, kamu punya kesibukan apa lagi nih? Sekarang aku main film. Oh, kamu main film, main FTV. Oh gitu iya. kan. Jadi main film dulu FTV waktu ya? 2008. Apa film pertama? Film layar lebar apa film sinetron nih? Yang sinetron dulu deh. Sinetronku pertama adalah Nino Manusia Ikan. Oh, baby shark du. Ikan kan? Kak, jangan dipaksain gitulah, Kak. Nino Manusia Ikan tuh pernah tayang di salah satu TV swasta yang depannya T. Iya, TPI. Titit. Editornya nih susah nanti ngeditnya ya. Gitu. Kamu jadi apa? Jadi Nino, Oh, kamu jadi Nino. bukan jadi ikan. Jadi Nino. Ninonya. Oke, itu kamu kelas
kelas 1 SMP. Nah, itu lucu tuh ceritanya tuh, Kak. Kenapa? Aku mau tak ketawa ya. Iki lucu soalnya. Enggak, maksudnya lucu dalam artian ya ceritanya. Oh, gitu. Oke. Jadi kelas 6 SD, idola cilik itu, aku kan tinggal di Jakarta. Oke. Selama ajang pencarian bakat itu aku tinggal di Jakarta. Selesai lulus SD, aku memutuskan untuk kembali lagi ke Surabaya, ke Sidoarjo waktu itu, tinggal di Sidoarjo. Karena menurutku Jakarta nggak bisa diandalkan. Jakarta keras. Jakarta keras. Nah, sebelum aku pindah ke Sidoarjo, aku ngikutin salah satu casting waktu itu, Kak. Ya Nino Manusia Ikan ini casting. Nah, selesai casting, aku langsung balik tuh ke Sidoarjo. Tuh naik 1 SMP. Kelas 1 SMP dan aku sekolah di Sidoarjo. Oke. Di SMP PGRI 9. Woi, PGRI 9 mana suaranya? Di mana itu ya? Di itu Candi. Candi. Di Kan sekolahnya Dewi Lali, Be. Sisi. Daerah mana? Jati di Jati. Oh, Jati. Rumahmu di Waktu itu aku masih di Lemah Putra. Surabaya, ya. Nah, terus abis itu waktu aku pertama kali masuk SMP, aku keterima jadi peran utama di sinetron ini, Kak. Iya. Otomatis bingung lah ya, Kak ya. Kita udah ngeluarin duit untuk biaya masuk sekolah segala macem, tapi di sisi lain ada rezeki yang lagi nunggu nih, ibaratnya kayak gitu. Akhirnya papa berkonsultasi sama kepala sekolahnya, bilang ini Dayat dapat sinetron gimana, diambil atau enggak? Kalau nggak diambil Dayat tetap sekolah di sini. Kalau diambil konsekuensinya Dayat harus sementara libur dulu sekolahnya, masuk kalau pas balik ke sini gitu. Akhirnya si pihak sekolahnya itu bilang nggak apa-apa, Dayat masih kelas 1, dilanjutin dulu aja, diberangkatin dulu aja ke Jakarta, nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku berangkat ke Jakarta. Syuting selama 6 bulan 7 bulan aku di Jakarta. Masuk sekolah cuma 4 kali. Nah, abis itu selesai dari sinetron itu, papa bilang sama pihak sekolahnya, mungkin papa ngerasa sungkan juga kan, sebagai orang Sidoarjo kan rasa sungkannya kan tinggi kan. Bilang gimana kalau Dayat dipindahin aja ke Jakarta, soalnya kasihan pasti banyak murid-murid yang lain cemburu atau guru-guru yang lain nggak terima kalau Dayat dispesialkan daripada murid-murid yang lain gitu. Akhirnya pindahlah aku ke Jakarta. Kelas 2 SMP itu aku pindah ke Jakarta dan di situ aku full terjun di dunia entertain. Mulai sejak itu ya. Mulai saat itu full terjun di dunia entertain. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang tahu, cowok itu kalau masuk ke usia remaja mengalami masa puber, ya kan? Nah, kenapa aku yang tadinya basicnya nyanyi, kenapa kok bisa beralih ke itu acting? Karena ya itu, karena aku mengalami masa puber itu. Sedangkan gini, kalau semuanya aku tinggal di Jakarta, kalau aku nggak kerja ibaratnya gitu, aku nggak makan. Nggak dapat apa? Karena kamu di situ adalah perantauan. Iya. Ibaratnya gini, kalau tinggal di Jakarta itu kayak ibarat naik taksi. Argo itu jalan terus, meskipun kita berhenti, harga itu tetap jalan terus kan. Wow, good. Ini bisa jadi salah satu pandangan juga buat dulur-dulur yang ada rencana memang mau berkarir ke ibu kota. Harus dipikir matang-matang dulu. Kalau ke Jakarta atau ke ibu kota memang harus produktif. Harus produktif. Harus punya duit, harus punya salary, pokoknya income. Dan harus punya target juga. Dan gitu harus kan. punya target. Dan waktu itu target kamu mau jadi artis. Mau jadi artis. Oke. Nah, pas aku tinggal di Jakarta itu satu-satunya penghasilan yang, soalnya waktu itu papa punya kerjaan di salah satu perusahaan gede juga di Jakarta. Akhirnya papa memutuskan untuk berhenti kerja di perusahaan itu dan fokus untuk ngurusin aku. Oke. Nah, alhasil semua penghasilan kan dari aku kerja. Kalau semuanya aku nggak dapat job, aku nggak kerja, aku sama papa nggak makan. Sedangkan di sana kan aku nggak punya rumah, Kak. Di sana aku kos. Kos harus bayar. Anak rantau. Kos harus bayar, mobil harus bensin harus bayar segala. Waktu itu masih belum ada mobil, harus bayar. Terus kalau naik kemana-mana kan harus pakai taksi, masih belum ada Grab atau Uber kan di sini kan. Terus setelah itu suara udah berubah, papa mutusin, pintar-pintarnya papa langsung bilang, coba kamu beralih ke dunia acting. Oh, acting. Karena nyanyi itu pasti bakal nyusahin kamu, karena kamu itu suaranya udah puber. Udah puber. Udah jadi. Nah, abis itu aku awalnya malu-malu tuh. Karena masih anak kecil ya, untuk terjun di dunia acting itu masih baru. Untuk acting senyum pun itu masih ragu buat aku. Akhirnya aku bilang sama papa, coba belajar iklan dulu deh, Pak. Jangan main sinetron. Iklan dulu, jangan main sinetron. Akhirnya dapatlah iklan salah satu produk makanan yang depannya P, bentuknya bulat kayak roti, pizza. Dapat. Udah gitu aja udah. Dia nanya sendiri, cocok sendiri. Nah, terus setelah itu karena udah keseringan dapat iklan, akhirnya akulah beralih ke sinetron dan alhamdulillah
dapat layar lebar. Dapat layar lebar. Ada beberapa layar lebar yang Sang Kiai ya. Sang Kiai. Yang sama siapa? Adipati Dolken. Luar biasa banget. Berarti kalau aku dapat poinnya di sini, ketika kamu tuh pengen sukses, kamu harus punya satu orang yang bisa bantu kamu, yang Betul. yang tahu dunia yang mana yang akan kamu targetin atau yang mau kamu tuju. Iya, karena kalau Dan itu semuanya adalah papa kamu. Karena kalau semuanya aku nggak ada papa, mungkin jalanku di Jakarta pasti bakal buntu atau bakal bingung kemana-mana karena nggak ada tujuan. Berarti gitu kan. Dayat, tipsnya apa nih kalau buat dulur-dulur yang pengen berkarir di Sidoarjo, di ibu kota misalnya, ingin membawa Sidoarjo sampai ke ibu kota? Yang jelas sih satu, kita harus punya bakat, ya kan. Kedua, kita harus memantaskan diri atau memantapkan diri ibaratnya. Setelah itu kita harus punya orang yang bisa nuntun kita ke jalan yang benar. Berarti harus punya channel di sana ya? Harus nggak juga harus punya channel sih kak. Ibaratnya harus tahu orang yang tahu dunia entertain tuh kayak gimana. Bukan baik. channel, Oke. bukan channel yang di sana. Oh ada orang di Orang kantor dalam ini. nih. Bukan gitu. Oh bukan, jadi sebenarnya sukses atau enggaknya tuh bukan karena orang dalam. Bukan. Bukan karena aku punya budget banyak. Bukan. Karena gini, di Jakarta itu buat teman-teman yang pengen merantau ke Jakarta, casting di Jakarta itu 24 jam dan 7 hari nggak ada berhenti-berhentinya, dan semua itu gratis tanpa ada bayaran apapun. Ini poin pentingnya, karena mungkin banyak kita nih kan bisa dibilang dari Sidoarjo. Atau mungkin dulur-dulur yang dengerin podcast ini kan podcast seluruh dunia, Bo, ya seluruh Sidoarjo ya. Masa sih? Berarti Jawa aku Timur. ngomong, woi aku nung podcast iku Iya. Amerika ya dulu. Sampai Amerika. Halo, aku Amerika, aku wong Jawa. Wong Jawa iki wong Darjo. Darjo iki. Tuku terasi ya, aja lali. Aja lali iki ya, terasi udah siap saji Om Damang. Siap, 23.000. 23.000. Berarti memang bukan karena kita kaya, bukan karena kita ini punya bakat yang gimana gitu, tapi kita juga harus smart ya Harus untuk smart. melihat Karena gini, target Kak. kita dan tempat yang mau kita tuju itu ya. Aku punya teman di Sidoarjo yang sekarang itu merantau ke Jakarta. Dia itu pulang dari Jakarta ke sini bukan menghasilkan tapi rugi sampai ratusan juta. Nah. Karena dia ditawarin sama orang-orang yang mengaku PH. Untuk ayo si A mau nggak main film, kamu bayar segini. Padahal sebenarnya Kita dibayar kalau dibayar. main. Nah, makanya kuncinya nih buat dulur-dulur sekali lagi, kalau kamu mungkin ingin mengikuti jejaknya Dayat, ya kan? Kamu dengan punya bakat acting, nyanyi dan lain-lain, harus tahu kalau di Jakarta tuh semuanya castingnya Gratis. Cuma Dayat gini nih, aku tuh pernah dapat kabar ya dan baca di kabar berita bahwa sekarang kan lagi pandemi. Siap. Oke kan, kita nih kan kerja entertainment ya, kita di bidang entertainment, penyanyi, aktor, aktris itu banyak yang akhirnya tidak kerja, Tidak ya kan? Film nggak tahu nih pas Sekarang ini tayang, udah- bioskop udah- entah tayang atau enggak, udah buka atau belum kita nggak tahu. Tapi syuting di Jakarta sekarang udah mulai. Udah mulai jalan, masih baru mulai Masih kan baru ya. Berarti kan masih banyak orang yang kemarin 2 bulan 3 bulan tidak ada penghasilan. Betul. Termasuk aku. Termasuk kamu, aku juga nih, Iya. MC nggak ada nih kan, tapi masih syuting. Cuman kan berkurang kan, kamu juga pasti merasakan berkurang. Gimana nih pandangan kamu? Seorang entertainer menurut kamu tuh bisa nggak sih dijadikan profesi sampai seumur hidup? Karena ini sekarang lagi ada pandemi deh, kita kena loh. Sekarang gini ya. Gimana menurut lo dampaknya nih? Aku pindah dari Jakarta ke Surabaya, ke Sidoarjo, karena menurut Papa adalah dunia entertain adalah dunia yang tidak menjanjikan. Oh, oke. Paham? Wow, ini menarik, kamu tuh kayak kasih tamparan plak gitu kan. Iya, karena gini kak, kalau semuanya dunia entertain adalah dunia yang menjanjikan, ngapain gue balik ke Sidoarjo? Gue stay aja di Jakarta, ibaratnya kayak gitu. Iya. Kenapa aku balik ke sini? Karena Papa punya pandangan dunia entertain tuh pasti bakal berubah-ubah skemanya. Kayak sekarang kamu lagi di atas 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun kamu pasti ada di bawah. Orang baru pasti ada di atas gitu. Dunia entertain tuh nggak bisa dijagain ibaratnya kayak gitu kan. Satu-satunya cara gimana kalau semuanya kita udah terlanjur terjun di dunia entertain? Ya udah kita kalau dapat penghasilan dari dunia entertain kumpulin, bikin usaha I see. untuk berinvestasi. Wow, ini keren. Iya, soalnya gini kak, kalau semuanya aku punya salah satu teman artis yang namanya udah gede banget. Sekarang dia nggak ada apa-apanya kak, nggak punya apa-apa sama sekali karena dia itu tadi nggak smart untuk memilih orang-orang yang bisa menuntun dia ke jalan yang benar tadi. Pada saat dimanfaatkan dimanfaatkan. ibaratnya kayak gitu. Iya. Ini menarik sih karena kamu bisa mengajak dan mungkin ini bisa jadi pandangan juga ya. Kadang kita jadi anak muda dulu mungkin terlalu idealis kayak Betul. aku mau jadi musisi. Wah,
aku mau jadi artis. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apalagi di era sekarang itu sangat mudah untuk Sangat jadi artis. mudah. Sekarang ada YouTube, Kadang nggak harus ke Jakarta juga. Nggak harus ke Jakarta juga, You can gitu. make this kind of podcast, YouTube channel, YouTube channel, Instagram ya kan? segala macam itu pasti bakal ada hasilnya juga kok. kalau Tapi kita tidak bisa mengandalkan itu aja. Nggak bisa Itu mengandalkan. poin kamu kan, bahwa ketika dulur-dulur punya penghasilan, punya duit, puter nih. Putar. Jangan disimpan gitu aja. Betul. Bikin usaha. Betul. Kayak Dayat nih. Kamu punya bisnis apa? Aku sekarang punya bisnis sambal. Weh, keren. Bisnis sambal, ada bisnis pentol juga. Pentol itu jadi sistemnya aku mengajak orang-orang yang tidak bekerja, kayak tukang bangunan, tukang beca, segala macamnya untuk mau nggak join sama bisnisku. Aku kasih modal semuanya. Bapak tinggal jalan aja atau ibu tinggal jualan aja. Modalnya berapa? 4 juta, 5 juta aku kasih. Namanya itu terserah ibu mau dikasih nama apa aja. Nanti ibu store ke aku cuma 20.000 aja satu hari. Kalau nanti ibu dalam satu hari itu untungnya 200.000, 300.000, itu haknya ibu. Aku cuma butuh 20.000 aja. Keren. Ibaratnya kayak gitu. Kamu juga membantu berarti ya. Ibaratnya gitu kan, di Islam ya, di agamaku, kalau semuanya kita memberikan hal baik ke orang, kita pasti akan menerima hal baik juga. Luar biasa. Paham gak sih? Ibaratnya simbiosis mutualisme. Yes, jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tuai, Kamu betul. menabur kebaikan, kamu juga akan menuai kebaikan, Betul. dan orang lain yang mendapatkan itu juga jadi sejahtera hidupnya. Berkah semuanya. Nah, jadi aku mengundang teman-teman yang nggak punya pekerjaan bisa nih untuk jualan Join. pentolnya Dayat Boleh, ya. boleh. Karena sekarang pandemi banyak yang terdampak. Nah, kenapa nggak coba aja nih dimulai Mm. bisnis? Terus kabarnya kamu punya PH ya di Sidoarjo? Punya. Wah, ini nih. Jadi buat dulur-dulur yang mau jadi artis nih bisa nih. Wah. Jadi PH apa? PH apa? Judulnya itu adalah Foto Video Surabaya. Foto Video Foto Surabaya, Video Foto Video Sidoarjo, sama Eclipse. Ada 3 PH. Oke. Nah, PH ku ini lagi sering ngerjain video klip lagu anak-anak. Oh. Anak-anak, wedding. Kalau wedding sih aku jarang ngambil kan, karena emang basicnya teman-teman timku itu adalah animator semuanya. Jadi kayak aku selalu bikin video klip anak-anak dengan tema full animasi. Salah satu terakhir yang aku bikin adalah video klipnya Susan. Sekarang lagi sering memproduce anak-anak. Jadi aku Anak-anak. sering keliling Jawa Timur untuk ngelihat Nyulik anak-anak. Oh enggak. Untuk gitu. Jadi aku keliling Jawa Timur untuk nyari anak-anak yang bertalenta umur 3 tahun sampai 10 tahun yang bisa nyanyi. Aku ajak untuk aku masukin ke label, ibaratnya kayak gitu. Menghidupkan kembali lagu anak-anak. Lagu anak-anak, apalagi sekarang banyak lagu anak-anak yang lagunya cinta-cintaan Kak. Iya. Dari segala macam nih ya yang udah kamu hasilkan untuk Sidoarjo, kamu punya PH, kamu nolong orang lewat bisnismu. Kamu membangkitkan lagi yang namanya lagu anak-anak. Kamu juga berkarya di dunia entertainment, main film layar lebar, sinetron, FTV, punya lagu, singlenya udah ada 4 loh ya, jangan lupa nih ya. Subscribe di YouTube ya, dan di Spotify ada Spotify, ya. Jobs. Apa nih harapan kamu ke depannya selain untuk diri kamu sendiri tapi juga nih untuk kabupaten kita, Kabupaten Sidoarjo? Untuk harapanku sendiri, aku harap sih semoga corona cepat selesai yang jelas. Ya. Karena Amin. semua bakal berjalan dengan lancar kalau coronanya ini minggat. Ya itu aja sih Kak harapanku. Semoga banyak penerus-penerusku. Ibaratnya Di banyak Sidoarjo. di Sidoarjo banyak teman-teman yang punya mimpi seperti aku, punya bakat seperti aku yang tidak tahu cara menyalurkannya seperti apa. Aku harap kalian semua bisa belajar dari podcast ini untuk tidak kesusu mengambil keputusan yang tidak tepat atau merugikan diri kalian sendiri. Kalau semuanya kalian ada apa-apa atau bingung untuk memulai, banyak kok referensi di YouTube, di Google, atau untuk belajar aku harus kayak gimana, langkah apa dulu yang harus aku ambil, itu banyak banget di YouTube. Kalau kalian bingung atau pengen sharing sama aku juga bisa. Boleh kalian nih, juga, bener nih. Boleh. Nanti Jadi buat kalian yang pengen tanya-tanya atau discuss sama aku, bisa aja langsung di follow Instagramku Dimana? Dayat Simbaya 3 kali SIMBAIAAA. Nah nanti kalian tanya-tanya aja yang tentang dunia entertain. Kalau Boleh. Kak aku mau kayak gini, langkah apa yang harus aku lakuin, itu insya Allah nanti aku jawab sesuai apa yang pengalamanku ya. Join bisnis kamu juga bisa. Boleh, join Mungkin, bisnis aku. Dulur-dulur mau
kita collab yuk bikin video apa nih di PH-nya buat Boleh. anak-anak boleh juga. Boleh. Dayat Simbaya sangat terbuka ya untuk Siap. dulur-dulur Sidoarjo. Dayat Simbaya, thank you so much ya. Udahan. Makasih banget loh ya. Kok gak mau? Ya. Makasih ya. Terima Dayat kasih, ya. Kak. Sukses, kita tungguin untuk single kamu selanjutnya Siap. ya. FTV kamu. Terima kasih, Kak PP Ber. ya Sidoarja Jakarta. Sidoarja kan, Sidoarja Jakarta ya. Terus juga ditunggu apa ya artis-artis cilik yang akan kamu Siap. orbitkan dari Sidoarjo ya. Artis ya weh. Dah, buat dulur-dulur Sidoarjo, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya, episode kelima. Masih sama aku Marina Berlian, cuman di podcastnya Sidoarjo Bisa. Follow Instagram kita di @sidoarjobisa.id karena Sidoarjo pasti bisa.